Jadi identity and access management di sini arahnya adalah pada bagaimana kita memanage user ya. Jadi user dalam hal ini adalah customer atau staff atau karyawan yang ada di dalam suatu organisasi. Jadi kita ingin memastikan bahwa akses ke dalam sistem ini memang melalui tahapan verifikasi terlebih dahulu. Jadi kita pastikan bahwa ini memang valid user kita itu. Nah, jadi ini objektif ya. Jadi kita akan bahas terkait dengan password based and multi-factor authentication, implement account policy, dan implement single sign-on. Nah, jadi di dalam IAM, di dalam Identity and Access Management, tentu kita perlu memperhatikan terkait dengan authentication design. Jadi kita perlu mendesain suatu mekanisme autentikasi yang bisa memenuhi kebutuhan si ayat terakhir. Jadi autentikasi itu harus bisa confidentiality, artinya menjaga kerahasiaan. Jadi user-user yang nanti akan login ke dalam sistem itu datanya harus bisa terjamin kerahasiaannya. Nah, kemudian tentu kita perlu mempertimbangkan juga terkait dengan faktor integrity dan availability. Artinya layanan autentikasi ini harus bisa tersedia dan terlindungi data daripada seorang. Nah, jadi di dalam menerapkan authentication design nanti ada kita kenal dengan istilah faktor. Jadi yang paling umum kita gunakan di dalam authentication design itu kita menggunakan something you know. Jadi apa something you know? Something you know itu adalah sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang kita hafal ya. Misalkan apa? Username dan password. Atau biasa dengan menggunakan PIN. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama, kalau authentication design ini kan erat kaitannya dengan konsep password ya. Kalau untuk sesuatu yang kita ketahui itu kan pasti password. Dan password ini tentunya perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama apa? Panjangnya. Ya. Jadi panjang karakter misalkan berapa? Nah, kalau kita mengacu pada framework ya, kadang ada yang panjangnya 12, ada yang panjangnya 18, macam-macam. Ini bebas sih, tapi paling tidak jangan panjangnya 5 lah. 3 itu rawan banget ya. Nah, kemudian selain kita mempertimbangkan dari sisi panjang karakter, tentu kita perlu pertimbangkan juga dari kompleksitas. Jadi kalau password itu cuma alfabet doang gitu, atau number doang, berarti bisa dipastikan itu akan ada kemungkinan untuk bisa ditebak gitu, di brute force. Tapi kalau kita menggunakan kombinasi angka, alfabet, terus kemudian kita pakai simbol dan alfabet pun mungkin dengan mempertimbangkan letter case dan capital case ya. Mungkin ada yang huruf kapital, ada yang. Sehingga dengan begitu tentu ini selanjutnya akan sulit ditebak oleh hacker. Sulit ditebak bukan berarti tidak bisa ya. Tetap ada kemungkinan. Makanya saya sampaikan kemarin, kita kadang kencang-kencang sampaikan ke user harus pakai password yang kuat. Tapi ternyata sistem kita bisa di brute force. Jadi password yang kuat itu hanya memperlambat. Kalau mencegahnya itu pada sistem ada percobaan login lebih daripada 3 kali, maka kita blok dia. Nanti kita coba demo ya, bagaimana melakukan brute force gitu ke dalam suatu halaman login. Dan idealnya password itu harus ada masa aktifnya, ada umurnya.
Kenapa password itu harus diganti? Karena kita nggak tahu. Bisa jadi kita pernah login ke dalam suatu aplikasi yang kita nggak tahu sumbernya, atau mungkin kita pernah login ke komputer yang ada di tempat umum, kita nggak tahu dan sampai di situ ada keyloggernya. Maka idealnya apa? Maka idealnya password itu perlu kita perbarui. Ada umurnya. Jadi ada orang yang passwordnya 5 tahun dapat diganti, 10 tahun dapat diganti. Jangan-jangan udah pernah bocor di sana sini, kita nggak tahu. Attacker pakai password ini. Jadi dulu waktu insiden kebocoran data pendudukan itu langsung sosialisasi besar-besaran itu ganti password. Karena bocor sampai dengan password. Jadi nggak bisa, harus ganti. Dan idealnya minimal dilakukan per triwulan atau per 6 bulan. Ada yang per triwulan, ada yang 6. Sama hindari menggunakan password yang sudah pernah digunakan sebelumnya. Kalau password itu udah pernah kita pakai, sudah jangan dipakai lagi. Nah, jadi mudahnya kita bisa mengacu pada NIST guidance. Nah, jadi NIST guidance ini biasa menjelaskan terkait seperti apa penggunaan password yang secure. Sama ini menurut saya useless ya. Ini pendapat pribadi saya. Itu useless banget. Password hint. Cuma kasih petunjuk aja sama attacker. Nama kucing. Attacker tinggal cari tahu itu nama kucingmu siapa, udah bisa langsung login. Jadi nggak usah ada hint-hint itu, petunjuk-petunjuk. Takutnya petunjuk itu ternyata ditujukan kepada aktor yang berusaha mencari tahu kredensial kita. Nah, kita bisa dengan menggunakan password manager. Jadi idealnya password itu harus bisa berbeda-beda antara satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Jadi kita bisa menggunakan password manager. Ya. Jadi yang disimpan di password manager di sini adalah apa? Hash-nya. Ini akan ketahuan. Jadi kita tiap buka aplikasi tinggal connect tanpa perlu memasukkan kredensial lagi. Jadi kalau misalkan aplikasinya beda-beda, kita tidak akan kesulitan untuk mengingat password. Kenapa harus dipisahkan? Karena ya tadi, jangan-jangan password kita leak gitu kan, dipakai aktor, dia bisa login ke semua aplikasi yang kita gunakan. Login ke Facebooknya kita, aplikasi kantor. Dan ada tipikal orang yang seperti itu, satu password untuk semua. Betul tidak? Jadi kalau iya Pak, tapi kalau bikin beda-beda passwordnya kan kita susah mengingatnya gitu. Kita pakai password manager. Atau mudahnya kita pakai SSO. Kalau penyedia aplikasinya menyediakan layanan SSO. Cuman kalau tidak ya kita pakai password manager. Sejauh ini itu cukup secure. Password manager dari browser gitu. Ya, password manager dari browser. Add-on, tapi cari yang terpercaya ya, yang dari bawaan browser. Kalau dari bawaan takutnya disusupin. Ya, kalau yang bawaan browser kan kadang ini ya. Jadi Google Chrome. nah, bisa pakai yang enterprise lah ya, atau kalau organisasi bisa bikin sendiri itu lebih bagus. Nah, aman. Kalau SSO kan pasti satu password kan untuk semua kan. Kalau dia mau, misalkan kita pakai SSO-nya Google nih ya, terus layanan kita semua terintegrated, sync in sekali Gmail untuk semua aplikasi. Sekarang kalau dia mau retas, sudah Google itu. Ya cuma tadi kita harus merogoh kocek. Karena kita harus berlangganan layanan SSO. Jadi kalau Gmail, kalau Google itu minimal kita jadi apa? Apa biasa kalau Google? Kalau Microsoft kan 365 ya. Iya. Apa di Google Mail apa? Google Mail. Ya ada. Saya lupa namanya. Itu kalau berlangganan itu setahu saya harus Google Workspace. Google Workspace ya. Saya situ.
Itu udah fitur SSO, fitur dan lain sebagainya. Nah, jadi something you know itu hanya base authentication. Idealnya kalau kita berbicara security sekarang, authentication satu faktor itu tidak cukup. Jadi security itu kita harus buat lapisan pertahanan yang banyak. Jadi pakai username dan password saja tidak cukup, Pak. Kalau itu bisa jatuh ke tangannya hacker, ke aktor, berarti apa? Game over. Dia bisa masuk ke dalam aplikasi. Jadi idealnya gimana? Idealnya kita bisa dengan mengkombinasi antara apa? Antara something you know dengan faktor-faktor yang lain. Jadi apa itu faktor yang lain? Misalkan di sini adalah something you have. Jadi aplikasi sekarang wajib MFA ya, rata-rata MFA. Kalau kita mengacu pada standar wajib MFA. Tapi minimal 2FA lah. Betul tidak? Kalau multifaktor kan artinya banyak kan? Bisa lebih dari 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi kalau 2FA berarti minimal 2. Misalkan kita bisa kombinasi something you know dengan something you have. Apa itu something you have? Something you have itu adalah sesuatu yang kita miliki. Saya punya apa? Saya punya handphone. Saya punya email. Saya punya WA. Saya punya SMS. Jadi konfirmasinya bisa melalui something you. Jadi misalkan ketika terjadi kemungkinan terburuk password kita leak dipakai hacker, maka apa? Dipakai hacker, maka konfirmasinya dia harus melalui perangkat kita. Betul tidak? Dia harus konfirmasi melalui perangkat kita. Sementara perangkat kita itu ada sama kita sendiri. Ya kecuali handphonenya kau curi gitu kan. Atau emailnya, atau kau punya akses ke emailnya ya. Jadi kita jangan hanya mengacu pada satu faktor saja gitu, tapi kita bisa mengacu pada beberapa faktor. Nah, jadi kita bisa kombinasi tuh. Misalkan apa? Misalkan kita pakai selain something you know, kita bisa pakai something. Kita bisa pakai apa? Something you are ya. Jadi bukan hanya something you know saja, tapi something you are, something you know, something you have, sama something somewhere you are. Bentar ya, ini saya jelasin. Oh, kok hilang ya? Sudah. Tadi reconnect kali Pak. Ada yang nggak tahu ya? Bisa ulang. Oh ya, seri ulang. Tadi putus. Oh ya, putus. Oke, muncul. Ini. Nah, jadi kalau kita berbicara something you are, berarti sesuatu yang melekat dalam diri. Kalau something you have kan sesuatu yang kita miliki ya. Saya punya handphone, saya punya email, saya punya laptop. Kalau something you are, berarti sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Apa? Fingerprint. Itu bawaan lahir kita. Itu tidak ada orang yang sama sidik jarinya di dunia, Pak. Berarti sidik jari bisa kita menjadikan sebagai faktor autentikasi. Karena kenapa? Karena dia bersifat unik. Sama wajah, ya. Jadi tidak ada orang yang punya wajah yang sama, sekalipun saudara kembar.
pasti ada perbedaan sekalipun mungkin minor. Sama ada retina display ya. Sama yang berikutnya, selain kita punya something UR, kita ada somewhere UR. Somewhere UR itu biasa menunjukkan lokasi. Oh, lokasi kita di mana? Ada di Indonesia, ada di Cina. Jadi biasa contohnya waktu COVID dulu kita ada absensi online ya. Iya. Wajah juga, lokasi juga gitu. Nah, berarti dia mengkombinasi apa? Berarti dia mengkombinasi antara something UR dengan somewhere UR. Nah, kalau yang aplikasi biasa kita pakai something you know dengan something you have ya. Kita login, kemudian untuk kode konfirmasinya dikirim melalui kode OTP. Kode OTP bisa lewat WA atau mungkin di email. Atau kalau Google biasa konfirmasi melalui perangkat ya. Google Authenticator. Jadi idealnya sistem saat ini harus bisa mengkombinasikan dua ini. Sama hindari menggunakan faktor yang sama. Login pertama pakai something you know, login kedua pakai something you know lagi, bagaimana? Sementara data sudah leak. Jadi misalkan masukkan username password. Setelah masukkan PIN. Ini kan sama kan? Something you know juga, betul enggak? Kalau ternyata informasi itu pernah leak sebelumnya gimana? Berarti kan hacker bisa pakai lagi kan? Makanya sekarang kalau konfirmasi itu sudah jarang pakai nama orang tua. Sudah jarang pakai pernah sekolah di mana, karena itu something you know. Kalau Facebook dulu pakai seperti itu dulu kan? Iya. Jadi berapa kali saya coba itu berhasil. Saya tebak-tebak. Ada yang pakai nama orang tua, ada yang pernah sekolah waktu panggilan nama kecil. Ya. Kalau aktornya jago stalker, dia bisa cari tahu itu. Sama mantan Anda. Jadi seorang mantan itu adalah seorang yang ahli dalam stalker ya. Jadi mantan itu ahli CIA. Iya, cyber threat intelligence ya. Dia ahli dalam intelijen ya. Cuman dia nggak bisa aja masuk ke deep web ya. Jadi kalau kita mengacu pada pada biometrik, pada somewhere UR, berarti apa? Berarti kita menggunakan biometric authentication. Jadi sistemnya itu enroll. Jadi kalau misalkan sidik jari, berarti kita harus tempelin ke perangkat sensor atau wajah kita dekatkan ke kamera. Nah, jadi yang terjadi, sensor ini akan melakukan akuisisi data dan melakukan yang namanya fitur ekstraksi. Jadi dikeluarkan. Jadi kalau wajah biasa kadang diambil dari titik mata ke hidung, mata ke mulut, mata ke telinga. Atau dia melakukan perbandingan pada objek-objek tersebut. Cuman ini penyakitnya nih. Penyakitnya biometrik itu sering terjadi yang namanya false positif. Jadi ada ini saya nggak mau sebut nama lokasinya di mana. Jadi saya sering itu akal-akalan dengan mesin itu. Jadi saya sengaja datang siang-siang. Jadi orang pada sudah store wajah semua kan. Iya. Kalau kita mau masuk harus store wajah dulu, berfoto. Jadi saya datang, saya jelek-jelekin muka saya, kedetek sama orang lain, masuk. Jadi kalau false positif itu kita dikenali orang lain gitu, padahal wajah kita. Kenapa bisa? Karena mungkin bisa jadi algoritmanya atau sistemnya kurang akurat, atau bisa jadi sampel datanya kurang. Jadi kadang saya diklasifikasi mirip orang lain. Makanya kadang kalau mau akurat, kalau sistem seperti ini biasa sangat bergantung pada data setnya ya. Wajah kita saat ini, kalau kita lagi berkumis gimana,
Kalau kita udah gondrong gimana? Kita didetek pada saat kita lagi nggak berkumis. Kalau saya lagi udah berkumis sudah nggak dikenali gitu. Sama dia juga sangat bergantung pada sensornya. Jadi sensornya harus bisa mengekstrak informasi secara akurat. Nah, kalau enggak biasa kita diklasifikasi orang lain. Nah, jadi yang disebut dengan false positive. Jadi ada apa? Ada fingerprint recognition, bisa sidik jari, ada facial recognition, biasa wajah ya. Kalau yang berhubungan dengan facial. Nah, kemudian kita bisa dengan menggunakan hard token smart card. Jadi smart card ini yang sering kita pakai untuk akses ke gedung, akses ke. Jadi kita bisa kombinasi juga dengan menggunakan token. Jadi dia sistemnya adalah one time password. Jadi setiap ada percobaan akses dia akan generate password. Jadi bisa berupa hardware atau bisa berupa suatu perangkat lu. Nah, ini yang soft authentication. Kalau yang tadi itu yang hardnya, ini adalah yang soft token base. Biasa dikirim di mana? Biasa dikirimkan suatu perangkat short message service di SMS, di email. Nah, kalau sekarang isunya adalah apa? Kalau sekarang isunya adalah pada passwordless authentication. Nah, ini biasa kalau kita melakukan remote ke dalam suatu server. Kita bisa pakai passwordless. Caranya gimana ya? Kita generate public private key ya, SSH keygen ya. Terus kunci public kita dimasukkan ke server. Sehingga dengan begitu kita bisa remote tanpa perlu memasukkan autentikasi lagi. Nah, jadi ini sekarang mulai diperluas passwordless ini. Nah, tapi ya kita lihat saja, karena yang namanya security itu dia berbanding terbalik ya. Kalau passwordless kita jadi nyaman, betul nggak? Tapi ya itu lagi, kita perlu pertimbangkan lagi masalah security. Jadi kalau setahu saya ada istilahnya kenyamanan dan security itu berbanding terbalik. Kalau kita mau aman, kita siap tidak nyaman. Kalau kita siap nyaman, siap dengan tidak aman. Tapi ada beberapa penelitian terakhir ini yang mencoba untuk membuat aman dan nyaman. Ya silakan. Makanya aman tapi nyaman. Nah, salah satunya adalah konsep passwordless ini. Tapi kita belum lihat nih sejauh mana implementasinya ya. Tapi kalau memang bisa itu suatu terobosan. Tapi sejauh ini konsepnya masih yang tadi. Semakin aman, semakin tidak nyaman. Semakin tidak nyaman, semakin aman. Nah, itu. Tidak aman dan tidak nyaman. Tidak, itu. Nah, itu. Kalau bobol nggak aman, nggak nyaman itu. Nah, itu yang susah itu. Sudah nggak aman, nggak nyaman lagi. Tiba-tiba Tiba-tiba nggak bisa akses internet.